Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di kanal Amelia Burhan ya, masih bersama Bu Amel. Nah, kita tadi di video pertama sudah membahas mengenai gitu ya, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium pada bagian yang pertama yaitu adalah personal protective equipment atau gitu ya, alat pelindung diri yang kita gunakan di laboratorium, di sini khususnya laboratorium kimia. Nah, pada video kedua ini kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang anjuran dan larangan tentang style dan perilaku kita selama di lab kimia gitu ya. Nah, tentunya anjuran dan larangan ini insya Allah akan banyak membawa manfaat bagi adik-adik semua ketika melakukan praktik di laboratorium kimia. Oke, yang pertama adik-adik ini khusus cewek gitu ya. Untuk adik-adik yang berambut panjang gitu ya, maka ketika melakukan praktikum kimia diwajibkan untuk mengkuncir rambut ya, dikuncir boleh, disanggul boleh asal kuat gitu ya. Dikuncir, kalau dikuncir belakang, pastikan masukkan ke dalam jas praktikum. Ya, fungsinya apa sih gitu ya? Fungsinya agar apa? Agar rambut kalian itu tidak tercelup atau tercelup bahan kimia, walaupun cuma sedikit ya. Kalian kibas nanti kalau kena pipi lalu terjadi merah-merah, luka, itu kan sayang banget ya. Makanya gitu ya, sebaiknya kalian mengkuncir rambut kalian lalu masukkanlah ke dalam jas praktikum kalian. Nah, di samping itu fungsinya apa? Karena nanti kita ada proses pembakaran, baik menggunakan spiritus atau alat pemanas lainnya gitu ya, agar rambutnya tidak tergerai gitu ya, dan terhindar dari potensi terbakar api ya, karena ketika rambut terbakar api itu jauh lebih berbahaya daripada hati yang terbakar cemburu. Oke, next. Ya, kemudian kita lihat berikutnya adalah hijab. Nah, untuk hijab gitu ya, malah dianjurkan, tapi pastikan kalian menggunakan hijab yang simple adik-adik. Ya, hijab yang simple, kemudian masukkan juga ke dalam jas praktikum. Fungsinya sama gitu ya, agar terhindar dari bahaya tercelup bahan kimia atau terbakar api gitu ya. Nah, jilbabnya gitu kan, jangan pakai jilbab yang banyak hiasannya atau jilbab yang terlalu menguntai gitu ya, sehingga nanti sama aja fungsinya. Kalau misalkan seperti rambut yang tergerai gitu ya, itu berbahaya. Jadi pastikan pakai jilbab yang simpel, kemudian masukkan ke dalam ke dalam jas praktikum masing-masing. Nah, untuk laki-laki bagaimana gitu ya? Nah, untuk laki-laki karena kita ikut aturan kampus harusnya sudah tidak ada yang gondrong gitu ya. Sehingga tidak perlu ada yang mengucir rambut gitu ya, apalagi sampai pakai hijab gitu ya. Oke, kalau mau pakai penutup rambut gimana Bu? Boleh saja gitu ya. Atau pakai bando untuk yang poninya panjang ya. Intinya adalah supaya terhindar tadi dari bahaya tercelup bahan kimia gitu ya. Atau terbakar api gitu ya. Oke, di lab kimia ada larangan yang amat sangat tidak boleh dilakukan. Ya, apa itu? Makan dan minum di lab kimia. Karena ditakutkan apa gitu ya. Bahkan minum pun tidak boleh, Dek. Jadi kalau mau minum silakan nanti kita menepi atau keluar dari lab kimia lalu minum. Karena kita takut salah minum gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau masih keminum Aquades. Bayangkan kalau yang keminum adalah air limbah kalian yang sudah tercampur dengan HCl dan lain-lainnya. Karena mayoritas larutan kimia itu tidak berwarna, mirip dengan air minum kalian gitu ya. Oh iya, dan lupa nih tertulis juga gitu ya. Kemudian dilarang menggunakan gitu ya, menggunakan make up ya yang berlebihan. Ya, make up yang berlebihan dan menggunakan eye kontak atau kontak lensa kontak gitu ya. Karena kenapa? Karena bahan kimia itu sifatnya ada yang volatil atau menguap, mudah menguap dan ditakutkan dia bereaksi dengan produk make up gitu ya. Dan apa tadi? Kontak lens kalian. Jadi sebaiknya kalau kalian minus, gantilah dengan kacamata biasa saja jika ada di lab kimia karena bisa menyebabkan kebutaan permanen gitu ya. Oke,
Kemudian ini terkait dengan pandemi adik-adik, nanti ketika kalian praktik masuk di bulan Desember di laboratorium kimia, Bu Amel berpesan dengan sangat gitu ya. Tolong interaksi fisik antar sesama praktika maupun terhadap dosen itu dikurangi. Ya, jaga jarak. Jadi nanti kalau ada batas meja yang memang disilang untuk tidak diduduki atau tidak untuk digunakan, maka silakan jangan digunakan. Gunakanlah meja yang ready, yang sudah diatur jaraknya 1,5 sampai 2 meter. Tidak ada interaksi jabat tangan, kemudian apalagi sampai berpelukan gitu ya selama masa pandemi. Ya, rajin-rajin cuci tangan juga gitu ya, terutama untuk interaksi fisik terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti kalian masih tangan kalian gitu ya masih mengandung senyawa asam atau basa keras gitu ya bersifat iritan dan lain-lain, kemudian pegang pipi, itu berbahaya sekali. Jadi pastikan rajin mencuci tangan gitu ya. Kemudian berikutnya, pastikan kalian membaca dan memahami prosedur kerja lab terlebih dahulu. Mengapa? Ini untuk meminimalkan resiko gitu ya kecelakaan di laboratorium. Ya, dan biar gak kelihatan bego juga gitu ya dek ya. Karena kenapa? Karena kalian sudah memahami apa yang harus kalian kerjakan. Nah, apabila kalian ragu tentang sifat bahan kimia atau prosedur kerja yang kalian lakukan, boleh kalian konsultasikan kepada Bu Amel, Bu Ica, atau mungkin nanti di bulan Desember bisa bertemu dengan Bu Bina gitu ya. Oke, next. Nah, untuk organoleptis gitu ya, gunakanlah teknik yang tepat. Jadi organoleptis kita sudah tahu ya, kita menggunakan alat indera yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, seperti indera penciuman, indera pengecap, indera peraba dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk video tadi, kalau kalian nonton video yang tadi kan sudah diingatkan bahwa untuk pembauan itu cukup dikebas-kebas saja. Ya, dikibas-kibas jangan disedot. Oke, karena kenapa? Ingat, setiap bahan kimia mempunyai potensi bahaya. Jadi hanya cukup dihirup sekilas saja. Oke, kemudian untuk organoleptis yang menggunakan lidah, sementara kita tidak perkenankan terlebih dahulu karena proses pandemi. Ya, kita tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita gitu ya, karena ini memang sedang wabah gitu ya. Jadi organoleptisnya hanya cukup sampai ke indera peraba saja dan hanya untuk dicium. Itu pun masih menggunakan masker, gitu ya, adik-adik. Oke, next. Pastikan gitu ya, ketika kalian nanti masuk ke laboratorium kimia, kalian mengenal dulu tata letak laboratorium kimia, terutama pintu keluar dan pintu masuknya. Ya, karena nanti nauzubillah min dzalik, seandainya terjadi gempa, kemudian kebakaran dan lain, maka fungsi utama yang perlu kita lakukan adalah kabur gitu ya. Dan tinggalkan semua barang-barang kalian, pastikan hanya diri kalian dulu yang diselamatkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalian lihat juga di sana di mana tempat untuk mencuci tangan. Kemudian ada nggak shower khusus untuk seandainya terkena iritasi di mata, di wajah dan lain-lain gitu ya. Kotak obatnya di mana, ruang laborannya di mana gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian kenali dan pastikan kalian juga mengenali di mana tempat meletakkan bahan-bahan kimia. Jangan sampai salah meletakkan. Ya, ada bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar, jangan letakkan di dekat dengan kompor atau dekat dengan oven. Ya, hal-hal sepele seperti ini harus kita perhatikan bersama. Oke, ngomongin soal bahaya gitu ya. Di lab kimia itu pasti ada simbol-simbol bahaya yang perlu adik-adik ketahui. Oke, simbol yang pertama gitu ya. Simbol yang pertama adalah toksik, gambar tengkorak. Walaupun tengkoraknya tersenyum, ini tetap berbahaya adik-adik itu ya. Karena apa? Artinya bahan kimia tersebut dapat menyebabkan kematian. Ya, bahkan kematian atau sakit yang serius. Baik tertelan, terhirup gitu ya, atau menyerap melalui kulit. Ya, jadi hati-hati, ini beracun. Nah, saran Bu Amel juga gitu ya, karena semua bahan kimia itu berpotensi bahaya, maka selepas kalian praktikum, maka kami anjurkan kalian untuk minum susu. Ya, susu cair diutamakan gitu ya untuk mengkoagulasi zat-zat racun yang mungkin saja tanpa sadar masuk ke dalam tubuh. Kalau kalian tidak bisa minum susu, maka kalian paling enak juga bisa minum es kelapa muda, apalagi kalau minumnya bersama yang tersayang alias sahabat. Ya. Kemudian berikutnya, kenali juga tanda berikut ini. Ini artinya korosif deh, artinya dia dapat merusak jaringan hidup. Mudah ya
Dan kalau terkena mata ini berbahaya. Yang jelas besi jadi berkarat gitu ya, logam-logam jadi berkarat karena sifatnya yang korosif. Jadi makanya tadi diharuskan kita menggunakan apa? Sarung tangan. Oke, hati-hati juga untuk bahan-bahan yang bersimbol seperti ini. Ya, ini ada ledakan gitu ya, eksplosif atau meledak. Maka gitu ya, pastikan dia terhindar dari panas, guncangan, bunga api, gesekan gitu ya, karena beberapa logam ini sangat mudah meledak gitu ya. Jadi harus hati-hati, kenali betul bahan kalian. Kemudian, logo yang seperti ini. Oke, ini adalah logo dari suatu oksidator. Hati-hati ya, karena dia ada gambar apinya di sini ya, gitu ya. Artinya apa? Dia mudah terbakar karena sifatnya sebagai oksidator, ya. Dan dia menghasilkan panas jika bereaksi dengan reduktornya, gitu ya, dengan pasangannya. Jadi sebaiknya adik-adik pun tetap hati-hati, gitu ya. Simpan jauhkan dari sumber panas, gitu ya. Kemudian, simbol yang nyaris mirip gitu ya, ini gambar api penuh atau flammable. Artinya apa? Bahan ini gitu ya, ketika mencapai flash point atau mencapai titik tertentu, suhu tertentu, dia bisa saja terbakar. Ya, hati-hati, bahan yang terbakar di lab kimia itu lebih berbahaya daripada terbakar apa tadi? Api cemburu. Jadi pastikan kalian menyimpannya dengan baik ya, menggunakannya pun dengan baik. Ini Bu ambil contohkan tadi gitu ya. Misalkan kalian tahu alkohol itu flammable mudah terbakar, maka jangan letakkan dekat dengan sumber api. Itu namanya nyari mati. Oke, next. Ya, ini ada simbol berikutnya adalah harmful atau berbahaya gitu ya. Ya, bahan ini menyebabkan iritasi gitu ya, luka bakar pada kulit, berlendir dan gangguan jaringan pernafasan. Intinya dia berbahaya gitu ya, baik dia di kulit, dihirup maupun ditelan. Oke, ada long term health risk gitu ya. Simbolnya gambar manusia, kemudian ada seperti ini gitu ya, ada bintangnya gitu ya. Ini artinya apa? Berarti bahan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang yang bersifat permanen. Meskipun paparannya sedikit, makanya kita menggunakan apa? Sarung tangan, masker, bahkan kita menggunakan face shield gitu ya. Fungsinya apa? Agar kita terhindar dari paparan bahan kimia ini gitu ya. Jadi pastikan kalian mengenal bahan-bahan kimia kalian yang digunakan pada saat praktikum ya. Lalu ada simbol seperti ini iritan gitu ya. Simbol pentung gitu ya. Gitu ya. Bukan marah, tapi ini iritan gitu ya. Simbolnya dipasang pada kemasan atau wadah yang menyebabkan iritasi. Ya, Dek ya. Baik dia dalam jangka pendek, ya, toksisitasnya rendah gitu ya. Walaupun dia rendah, tapi jangan sampai terhirup, tertelan, atau membiarkan kontak langsung dengan kelenjar lunak gitu ya, seperti kulit atau mata gitu ya. Dan ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon ya. Jadi tolong untuk bahan-bahan kimia perlakukan dia dengan baik ya, sesuai dengan potensi bahayanya. Oke, ada juga yang simbolnya seperti ini adik-adik gitu ya. Artinya apa? Ini environmental toxin gitu ya. Dia menyebabkan kerusakan atau lingkungan menjadi teracun ya. Kita harus peduli pada lingkungan kita, apalagi kalau dia sampai masuk ke dalam ekosistem air. Ya, jadi pastikan ketika kalian membuang, kalian kumpulkan dulu bahannya, encerkan baru kalian buang ya. Nah, itu adalah sebagian dari simbol-simbol yang digunakan atau simbol-simbol bahaya dalam kimia. Oke, yuk kita lihat aplikasinya ya, Dek. Nah, sekarang Mama minta deh identifikasikan simbol bahaya pada bahan kimia berikut ini. Teng, teng. Yes? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, tolong dicatat dulu gitu ya. Untuk hydrochloric acid 37%, simbol apa saja yang kalian temukan di buku catatan kalian. Nanti kita bahas di grup. Ya. Kemudian untuk litium ada 2 simbol di sana. Yuk coba kalian maknai, maknanya apa? Oke, bisa ya. Oke, boleh di pause kalau kalian mau melihat lebih detail. Yes. Oke. Nah, kalau sudah nanti kita bahas di grup. Kemudian Bu Amel mau review singkat dulu nih tentang konsep apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengapa sih kita pakai K3 dalam lab kimia? Ya, sudah kalian tulis? Kemudian, apa sih itu PPI atau APD yang dianjurkan atau wajib kita kenakan selama di laboratorium kimia? Ya, lalu tuliskan juga anjuran atau larangan apa saja sih yang perlu diperhatikan selama kita kerja di laboratorium kimia. Sudah?
Nah, lalu simbol bahayanya yang sudah kalian pelajari atau kalian ketahui melalui video YouTube ini apa saja? Ya, kalau bisa kalian gambarkan. Sudah? Nah, itulah materi tentang K3 hari ini gitu ya. Setelah kalian menonton video ini lengkap gitu ya, silakan komentar di grup WA gitu ya bahwa kalian sudah selesai menontonnya dan kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian dari Bu Amel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup WA. Dan tetap sehat ya adik-adik. Sekian, selamat sore.